Di tengah kekacauan di mana para dewa malah mengkhianati dunia dan membiarkan Raja Iblis menghancurkan segalanya, gempa bumi dahsyat terjadi berbarengan dengan lahirnya pahlawan terakhir umat manusia. Akan tetapi, setelah kekacauan yang merenggut banyak nyawa itu mereda, Gran Baza, salah satu dari 4 jenderal surga, malah menemukan bayi kelaparan di bawah pohon. Lantas dia memutuskan untuk mengadopsinya, memberinya nama sebagai Dariel dan sangat yakin bahwa bayi itu adalah seorang malaikat. Padahal anak kandung aslinya yang bernama Basfaja sudah menunggu bertahun-tahun kepulangan ayahnya itu. Sialnya, begitu Basfaja melihat anak baru di sisi ayahnya, dia langsung menyadari bahwa selama ini Dariel lah yang telah mencuri masa kecilnya. Singkat cerita, ketika Basfaja akhirnya naik pangkat menjadi salah satu dari 4 jenderal iblis, dia langsung mengasingkan Dariel. Alasannya simpel, Dariel adalah satu-satunya iblis yang tidak bisa menggunakan sihir. Basfaja bahkan mengancam akan membakarnya jika dia tidak segera angkat kaki. Akhirnya, setelah seumur hidup melayani iblis dengan setia, Dariel tidak lagi memiliki rumah dan terpaksa menggelandang dalam kelaparan di hutan belantara selama berminggu-minggu. Namun, nasibnya berubah ketika dia mendengar teriakan seorang gadis seksi yang mendarat di dekatnya, tepat sebelum seekor binatang buas raksasa melompat untuk memangsanya. Dariel di sini berhasil menahan serangan monster itu, tapi dia sadar betul bahwa tanpa sihir nyawanya pasti akan melayang. Terlebih lagi saat dia bergegas maju, kakinya terasa lemas karena kelaparan, sehingga binatang itu dengan mudah menghancurkan pertahanannya dan melempar tubuh Dariel. Satu-satunya benda yang ada di sisinya hanyalah sebuah belati, jadi dia pun memungutnya meski sebenarnya tidak tahu cara menggunakan senjata manusia. Lalu tiba-tiba saat binatang itu menerjang ke arahnya, kekuatan terbenamnya bangkit. Hal itu memungkinkannya menusukkan belati jauh ke dalam jantung binatang buas tersebut dan membunuhnya seketika. Meskipun dia sebenarnya hanya meniru gerakan sang pahlawan, gadis seksi itu tetap berterima kasih karena nyawanya telah diselamatkan. Di sisi lain, Dariel tahu bahwa terlibat dengan manusia itu sangat berbahaya bagi seorang iblis. Sayangnya, gadis itu malah menahan si cowok payah yang merasa tidak berguna ini, sembari memohon agar dia mau mampir ke desanya untuk ditraktir makanan lezat sebagai tanda terima kasih. Karena tidak kuasa menolak, Dariel akhirnya menyerah saat gadis itu menyeret tubuhnya. Sesampainya di dalam desa Rak, si pecundang yang merasa dirinya menjijikan ini bertemu dengan kedua orang tua gadis tersebut. Disinilah mereka memperkenalkan dirinya. Lalu dia bertanya mengapa Dariel bisa berada di tengah hutan. Menyadari posisinya sebagai iblis di wilayah musuh, Dariel memberitahu mereka bahwa saudaranya sendiri telah mengusirnya dan dia sudah menjadi gelandangan selama berminggu-minggu. Mendengar cerita sedih itu, mereka memohon agar Dariel tinggal di rumahnya. Dan ibunya pun setuju karena menganggap Dariel bisa menyelamatkan mereka dari serangan monster. Selanjutnya, Enbil, sang wali kota desa, turut menyambutnya dengan hangat. Mendengar sambutan itu, awalnya Dariel ragu-ragu karena keberadaannya justru bisa membahayakan mereka. Akan tetapi, matanya tertuju pada sesuatu yang menurutnya layak untuk diperjuangkan, sehingga dia sadar bahwa dia perlu melindungi keluarga ini dengan kekuatannya. Malam itu menjadi malam pertama dia bisa tidur nyenyak di tempat tidurnya sendiri. Tak lama kemudian mereka mengetuk pintu dan menceritakan bahwa dialah orang yang biasanya diandalkan oleh orang lain. Oleh karena itu, dia mengaku belum pernah diselamatkan seseorang sebelumnya, dan momen penyelamatan tadi benar-benar membuatnya sangat bahagia. Menjelang pagi, Enbil memberikan kejutan dengan mengungkapkan bahwa selain menjadi wali kota, dia juga menjabat sebagai ketua guild desa. Dan dia langsung minta Dariel untuk mendaftar menjadi petualang. Mendengar itu, Dariel sempat ragu dan bertanya-tanya apakah ada pekerjaan lain, mengingat setahunya hanya manusia yang bisa mendaftar di guild. Oleh karena itu, dia mencoba berakting seolah-olah punggungnya patah agar bisa kabur dari identitas iblisnya biar tidak ketahuan. Sialnya, usaha itu gagal total karena mereka malah menusuk pinggangnya, memaksanya menempelkan tangan ke kertas kontrak. Hingga di sini luapan mana membungkus tubuhnya dan membentuk segel resmi. Di detik itulah Dariel mengalami guncangan batin hebat. Sepanjang hidupnya, dia yakin dirinya adalah iblis, tapi ternyata dia hanyalah manusia biasa yang kebetulan tumbuh di lingkungan iblis. Selanjutnya, sesi ujian pun dimulai di lapangan terbuka. Enbil menjelaskan konsep 4 aura senjata, dimulai dengan slash atau tebasan. Tanpa basa-basi, Dariel langsung mempraktekannya dan sukses memotong batang kayu besar hanya dengan satu serangan santai. Hal itu membuat mereka penasaran dengan apalagi yang bisa dilakukan pedang Dariel. Kemudian tes berlanjut ke status strike atau hantaman. Saat Dariel mengayunkan palunya, sebuah lubang besar langsung terukir di gunung. Meskipun mereka diam-diam berharap Dariel akan memalu lubang yang lain. Berikutnya adalah thrust atau tusukan yang menguji kemampuan busur. Sekali bidik, pepohonan di kejauhan langsung hancur lebur.
Enbil sampai mengucek mata tak percaya. Sementara Marika malah asyik memeluk Dariel ke dalam perisai daging alias dadanya yang besar, membuat Enbil menangis meratapi nasib di tanah dan menyuruh Dariel mengambil perisai yang sesungguhnya. Ujian terakhir adalah guard atau pelindungan. Saat itu, Enbil berniat menguji pertahanan si orang yang bikin iri ini dengan pala besinya sekuat tenaga. Namun Dariel berhasil memblokir serangan fatal itu dengan mudah. Hal itu menyebabkan Enbil terpental dan jatuh dengan konyol. Setelah sadar, Enbil dengan takjub mengungkapkan bahwa Dariel memiliki 4 aura sempurna. Ini merupakan sebuah anomali karena orang biasanya hanya mampu menguasai 1 aura seumur hidupnya. Enbil berpikir bakat monster ini harusnya dibawa ke guild pusat yang elit. Akan tetapi melihat Marika yang mulai menangis sedih, Dariel menolak ide itu. Dia menegaskan kepada Enbil bahwa dia tidak akan pergi karena ingin membalas kebaikan mereka yang telah memberinya rumah. Seketika mereka berlari memeluk Dariel dan Dariel pun menyadari bahwa di sumber kebahagiaan inilah kehidupan keduanya akan dimulai. Keesokan harinya, Enbil memperkenalkan Dariel kepada penduduk desa. Sayangnya, muncul seorang petualang bernama Gasita yang merasa si orang tua baru ini tidak pantas menjadi petualang. Ketika Dariel menunjukkan kartu peringkat E-nya, Gasita tertawa mengejek sambil memamerkan status peringkat D miliknya dan menyuruh Dariel menghormati senior. Tak ambil pusing, setelah Gasita pergi, Enbil memberi Dariel misi pertama untuk mengumpulkan tanaman herbal sambil memperingatkan soal Blade Monkey atau monyet raksasa. Lucunya, mereka dengan santai nyeletuk bahwa Dariel udah membunuh monster itu kemarin. Sontak Enbil sadar bahwa dia baru aja kehilangan harga diri sekaligus putrinya yang makin nempel. Alhasil, karena terbukti mengalahkan monster peringkat S, Enbil langsung promosikan Dariel menjadi peringkat D. Momen berikutnya, mereka menawarkan diri untuk memandu Dariel berkeliling hutan. Awalnya Dariel kira ini cuma jalan-jalan biasa, tapi mereka malah membawanya memanjat tebing curam. Di sana, mereka curhat bahwa dia selalu ingin menjadi petualang dan ingin membalas budi Dariel. Lalu dengan alasan takut tersesat, mereka meminta pegangan tangan dan menyeret Dariel sampai ke taman obat. Di sana terjadi sedikit momen canggung saat mereka mengajarinya membedakan tanaman obat yang bagus, yang menurutnya harus keras dan panjang, sambil mencabut pohon utuh sebagai contohnya. Lalu tiba-tiba, mereka melihat jejak rusa, padahal Dariel tidak melihat apa-apa. Mereka bertanya apakah Dariel berani melawan beruang sendirian, sambil mengaku kalau dirinya terlalu takut untuk bertarung. Lucunya saat mereka meminta izin memanggil nama depan Dariel, dia meluk pria itu begitu erat sampai tulang-tulangnya mau remuk. Momen romantis itu buyar ketika seekor rusa yang memancarkan aura iblis muncul. Dariel merasa kasihan untuk membunuhnya, tapi mereka justru berpikir rusa itu terlihat lezat dan ingin membantainya. Saat itulah Dariel sadar bahwa Marika jauh lebih buas daripada monster manapun. Singkat cerita, mereka kembali ke desa dengan hasil buruan, membuat penduduk desa kagum pada Dariel yang makin membuat Gasita iri setengah mati. Hari pun berlalu dengan damai, sampai suatu ketika Dariel bertemu Gasita di guild yang sedang bad mood karena Dariel terus-terusan menyelesaikan misi secara tidak sengaja. Situasi pun memanas ketika Enbil menunjukkan misi berbahaya memburu ular peringkat C. Gawatnya, Gasita nekat mengambil misi itu demi gengsi, meski nyawanya jadi taruhan. Tanpa pikir panjang, Dariel berjanji akan menyelamatkannya. Berbekal obat-obatan buatan Marika, Dariel menyusul ke hutan. Dan bener aja, suasana hutan terasa mencekam dengan pohon-pohon yang udah tumbang. Gasita terlihat berlari ketakutan dikejar ular raksasa. Saat ular itu hendak melahap Gasita, si petualang sombong itu sempat menembakkan panah, tapi sia-sia. Tepat pada waktunya, Dariel melesat masuk. Pedangnya bersinar oleh aura menebas si ular demi melindungi Gasita. Namun monster itu masih hidup dan mengibaskan ekornya. Tapi Dariel di sini berhasil menahan serangan itu dengan perisai tak terlihatnya. Tapi pedangnya harus hancur berkeping-keping. Dalam situasi genting itu, Dariel teringat teknik gabungan. Dengan menggunakan pecahan pedangnya, dia mengombinasikan teknik strike dan thrust, lalu melemparkan pecahan itu bak peluru ke perut ular. Dan perut ular itu pun mengembang dan meledak seketika. Akhirnya dengan matinya monster itu, Dariel segera mengobati Gasita menggunakan ilmu yang diajarkan Marika. Menyadari bahwa orang yang dia benci justru menyelamatkan dan merawatnya, Gasita pun menangis sesenggukan karena malu dan juga terharu. Keesokan harinya, suasana sarapan yang seharusnya tenang malah menjadi rusuh ketika Gasita masuk ke ruangan dan dengan seenaknya memanggil Dariel dengan sebutan kakak. Jujur aja, dalam hati Dariel berharap kalau dia tuh membiarkan orang ini mati aja gitu kemarin malam. Tanpa tahu malu, Gasita mulai berceloteh bahwa dia akan menjadi murid baru Dariel dan bersikeras akan mengikuti pelatihannya kemanapun dia pergi.
Mendengar kata pelatihan, pikiran Dariel justru melayang kembali ke masa lalunya di Kekaisaran Iblis. Hal itu membuatnya bertanya-tanya apakah 4 jenderal iblis masih sibuk berperang dengan para pahlawan. Sementara itu di Istana Iblis situasinya memang sedang kacau. Xeviantes baru aja kembali setelah kalah telak dari pahlawan. Tapi dia malah menyalahkan asistennya yang dianggap tidak berguna karena gagal mengintai camp musuh. Alhasil setelah Basvaja memutuskan untuk memecat si pecundang itu, mereka baru sadar bahwa mereka udah memecat asisten kelima. Hal itu membuat mereka bingung apakah mereka akan pernah menemukan asisten yang becus. Di tengah kebingungan itu, Droyes menyarankan agar mereka memanggil kembali Dariel. Karena menurutnya, Dariel adalah pria sempurna yang ahli taktik perang dan sangat bisa buat diandalkan. Sayangnya, begitu mendengar nama Dariel, api amarah langsung meledak dari tubuh Basvaja yang berteriak bahwa nama itu dilarang diucapkan selamanya. Kembali ke desa, seiring datangnya angin musim gugur, Kesita terus membututi Dariel seperti anak ayam sambil terus memanggilnya kakak. Bagi Dariel, dia benar-benar berharap karakter sampingan yang mengganggu ini udah tewas saja. Namun dia menghadapi masalah yang jauh-jauh lebih berat. Setiap kali dia pulang saat matahari terbenam, mereka akan melompat terbang ke pelukannya. Meskipun terdengar romantis, pelukan maut itu justru menghancurkan tulang-tulangnya dengan berbagai cara yang menyakitkan. Di balik keceriaan itu, Dariel mulai menyadari ada sesuatu yang aneh. Seolah-olah desa ini menyembunyikan misteri besar. Saat dia sedang memulihkan diri malam itu, dia melihat Marika sedang merajuk sambil minta maaf karena pelukannya hampir membunuh Dariel tadi. Tentu aja Dariel tahu gadis itu hanya terlalu bersemangat dan memaafkannya. Akan tetapi, rasa penasaran membuatnya bertanya kepada Enbil mengapa desa itu terasa sekarat karena banyak rumah yang kosong ditinggalkan. Akhirnya Enbil memutuskan untuk membongkar kebenaran dengan menunjukkan peta wilayah dan menuju ke lokasi tambang Mithril, sebuah gua khusus tempat logam termahal diekstraksi. Dia menjelaskan bahwa setelah iblis mengambil alih tambang itu, penduduk desa mulai melarikan diri dan Enbil berpikir hanya masalah waktu sebelum desa mereka mati sepenuhnya. Malam itu juga, Dariel pun membulatkan tekad bahwa dia tidak bisa membiarkan desa yang telah menolongnya ini hancur. Jadi dia memutuskan untuk mengunjungi tambang Mithril. Keesokan paginya, dia meluncur menuruni tebing dan tiba di area tambang sambil berpikir apakah dia bisa meminjam sedikit Mithril. Tepat saat itu, dia melihat sebuah peti kayu kosong dan mendapatkan ide konyol untuk menyelinap masuk dengan bersembunyi di dalamnya ala mata-mata profesional. Namun, saat dia berhasil masuk, dia heran karena tempat itu sangat sepi, seolah penjaganya udah kabur semua. Tiba-tiba terdengar suara skop beradu dengan tanah. Saat Dariel mengintip, dia melihat mantan anak buahnya yaitu para kenoker masih rajin menambang. Begitu mereka melihat Dariel, para kenoker langsung berteriak histeris karena rindu banget pada mantan bos mereka ini. Lucunya, mereka bahkan membentuk antrean rapi hanya agar kepala mereka bisa ditepuk oleh Dariel. Mereka di sini curhat bahwa mereka dipaksa menyetor 4 kali lipat dari jumlah biasanya tanpa istirahat sedikit pun. Parahnya lagi, semua tentara pengawal udah ditarik karena Raja Iblis bangkrut dan tidak mampu memberi makan pasukannya. Di tengah momen reuni itu, lampu sihir tiba-tiba menyala menandakan kedatangan tentara. Seorang pria bernama Lijet muncul dan langsung marah-marah ketika melihat peti Mithril yang disiapkan. Dia membentak para kenoker, mengatakan jumlah itu kurang dan menuntut 3 kali lipat lagi. Padahal para kenoker sudah memohon belas kasihan karena kelelahan dan kelaparan setelah berbulan-bulan kerja paksa. Dengan kejam, Lijet memukul tanah dan menghina mereka sebagai demi-human yang hanya pantas jadi budak. Tak terima, salah satu kenoker nekat terbang dan memukul kepala kosong Lijet, menyatakan bahwa mereka mogok kerja untuk Raja Iblis. Panik karena kehilangan kendali, si pecundang Lijet memerintahkan prajuritnya untuk membantai para kenoker. Saat para prajurit hendak menyerang dengan sihir, sebuah skop melayang dan membatalkan ledakan energi itu. Dalam kepulan asap, Dariel muncul bak pahlawan dan menarik para kenoker ke tempat aman. Sambil mengarahkan pedangnya, dia memperingatkan para prajurit untuk mundur karena kode etik iblis melarang pembunuhan warga sipil. Merasa tertantang, Lijet menuntut nama orang asing itu. Dengan santai, Dariel mengaku sebagai petualang manusia dan bersumpah akan membunuh Lijet jika dia tidak mundur. Situasi pun memanas ketika Lijet memerintahkan serangan total, menuduh para kenoker merencanakan pemberontakan. Melihat itu, Dariel mengangkat pedangnya yang masih bersarung, bertekad melumpuhkan mereka tanpa membunuh. Cerdiknya, saat prajurit mulai merapal mantra, Dariel bergerak cepat memecahkan fokus mereka dan memukul helm mereka hingga lepas sebelum mantra selesai. Dari situ, Dariel sadar bahwa para prajurit sebenarnya sengaja menahan diri dan masih punya hati nurani. Maka Dariel menancapkan pedangnya ke tanah dan mencoba membujuk mereka dengan mengingatkan sumpah prajurit. Sayangnya, Lijet yang keras kepala malah memerintahkan serangan ulang. Luar biasanya, karena Dariel hafal semua jenis mantra dan durasi castingnya,
Dia bisa membatalkan setiap serangan sihir anak buah Lizette tepat waktu dengan presisi yang tinggi. Merasa frustasi, Lizette memerintahkan penggunaan sihir fisik, yaitu tangan batu. Tapi Dariel dengan mudah mengirisnya menjadi kerikil. Akhirnya, Lizette yang udah kehabisan akal melepaskan ledakan energi sihir. Tanpa kesulitan, Dariel menebas serangan itu dan melesat ke arah Lizette, mengayunkan pedang tepat ke lehernya. Ketakutan setengah mati, Lizette langsung mohon ampun, mengaku bahwa dia sebenarnya tidak bisa bertarung dan mendapatkan jabatan jenderal hanya karena berhasil menghibur Basvaja di pesta kerajaan. Mendengar pengakuan menyedihkan itu, Dariel merasa miris. Bagaimana orang tidak becus seperti ini bisa menggantikannya? Dia menyebut Lizette memalukan. Lalu dengan satu tebasan kilat, dia mencukur habis rambut Lizette sebagai peringatan dan menyuruhnya segera mengajukan pengunduran diri. Setelah Lizette dan pasukannya kabur ketakutan, para Knocker bersorak gembira dan memutuskan untuk mengangkat Dariel sebagai tuan baru mereka. Serta mereka juga berjanji akan mengirimkan semua hasil tambang mithril kepadanya. Setelah kembali ke desa, Dariel langsung memberi kabar gembira kepada Enbil bahwa dia berhasil memulihkan tambang mithril. Dia juga meminta agar desa bersedia melindungi para Knocker dari ancaman iblis. Tentu aja, Enbil setuju dan berjanji akan melaporkan situasi ini ke guild pusat. Seiring berjalannya waktu, hari berlalu dengan damai dan penduduk mulai kembali ke desa. Tambang mithril pun beroperasi lagi, membuat Enbil tak henti-hentinya berterima kasih kepada Dariel karena telah menyelamatkan masa depan desa mereka. Di tengah momen hangat itu, mereka muncul membawakan makan siang untuk Dariel, sambil bertanya kabar pujaan hatinya itu dengan nada manja. Sementara itu di Kekaisaran Iblis, suasana justru jauh dari kata damai. Zeviantes mengunjungi kamar pribadi Basvaja dan kaget melihat bola mithril raksasa di dalamnya. Saat ditanya, Basvaja dengan bangga menjelaskan bahwa dia sedang menciptakan senjata sihir terkompresi bernama Giga Flare yang bisa menyimpan energi magis dahsyat. Untuk pamer, dia memanggil lingkaran sihir dan melepaskan ledakan mengerikan dari tanah. Dengan kekuatan ini, Basvaja yakin dia akan menjadi jenderal terhebat, bahkan Raja Iblis berikutnya. Namun, Zeviantes skeptis dan bertanya bagaimana dia bisa melanjutkan eksperimen gila yang butuh banyak mithril itu. Basvaja pun mengaku bahwa dia telah memaksa para Knocker bekerja non-stop untuk menguras habis tambang. Sialnya, Zeviantes membawa kabar buruk bahwa tambang mithril udah direbut kembali, dan Raja Iblis memanggil Basvaja untuk menghadap. Di ruang takhta, Raja Iblis yang ternyata seorang gadis kecil dengan mata menyala-nyala memarahi Basvaja habis-habisan karena hilangnya pasokan mithril. Dia menyebut Basvaja bodoh dan memaksanya buat minta maaf. Lebih menyakitkan lagi, Raja Iblis menyarankan agar Basvaja belajar dari Dariel yang menurutnya berbakat, pintar, dan baik hati. Mendengar nama Dariel dipuji, Basvaja yang sedang berjalan pulang langsung meledak amarahnya hingga menjebol dinding kastil. Kembali ke desa Rak, Marika sangat senang melihat desanya hidup kembali. Saking semangatnya, dia malah nyeletuk bahwa mereka harus segera punya anak agar desa makin ramai. Hal itu pun membuat Dariel pura-pura tidak dengar saking kagetnya. Tak lama kemudian, masalah baru muncul. Gasita hampir berkelahi dengan kelompok petualang asing yang dipimpin oleh Fitbitan, seorang petualang peringkat B yang sombong banget. Dengan angkuh, Fitbitan mengejek Dariel yang cuma peringkat D sebagai pecundang lemah dan mengklaim bahwa tambang mithril sekarang adalah milik kelompoknya. Situasi makin memanas ketika Fitbitan menyuruh Dariel mengikat anjing berambut hijaunya alias si Gasita. Tak terima dihina, Dariel membalas dengan cerdas, mengatakan bahwa ular yang gagal ditangkap Fitbitan justru dikalahkan oleh si anjing ini. Di sini Gasita pun ikut memanas-manasi dengan mengungkap bahwa Dariel lah yang sebenarnya membunuh ular raksasa itu. Sontak para petualang lain kaget dan penduduk desa langsung bersorak, bahkan melempar-lempar tubuh Dariel ke udara layaknya pahlawan peringkat A. Malamnya, Gasita menceritakan kejadian itu pada Marika saat makan malam. Marika yang emosian langsung menghunus pedang ingin membalas dendam demi Dariel. Tapi untungnya berhasil ditahan sebelum terjadi pembantaian massal. Keesokan harinya, perwakilan dari guild pusat datang dan meminta Dariel menjadi penengah negosiasi dengan para Knocker. Cerdiknya, Dariel memastikan dulu apa yang terjadi jika negosiasi gagal, dan perwakilan itu menjamin mereka akan mundur. Sesamanya di goa, para Knocker yang senang melihat Dariel langsung setuju buat bekerja sama. Hal itu pun membuat orang guild itu terheran-heran. Namun saat keluar dari goa, mereka dihadang oleh Fitbitan yang ternyata disewa sebagai pengawal perwakilan guild. Tiba-tiba, labang sihir di sini muncul di langit hutan. Merasakan aura yang familiar, Dalier bergegas menuju sumber suara menggunakan peningkatan kecepatan tubuhnya yang udah berkembang. Ternyata di sana ada pasukan iblis yang dipimpin oleh Beseria. Dia merupakan jenderal air sekaligus saingan lama si Dariel.
Uniknya, alih-alih menyerang, Berseria malah menyapa Dariel dengan hangat karena khawatir sejak Dariel diasingkan. Reuni singkat itu berlanjut di tepi danau, di mana Berseria curhat bahwa kekaisaran iblis sedang kacau balau sejak kepergian Dariel. Bas wajah yang tidak becus telah memecat ratusan asisten dan membuat mereka kehilangan tambang mithril. Berseria pun mengajak Dariel buat kembali dan menawarkan perdamaian dengan para knocker. Namun Dariel menolak tegas karena dia udah nyaman hidup di desa. Tak mau menyerah, Berseria menjebak Dariel dalam penjara air untuk memaksanya ikut. Tapi dengan santainya Dariel menghancurkan penjara itu dan menawarkan solusi lain, yaitu dia akan menjual mithril ke iblis dengan harga 4 kali lipat. Malam harinya Dariel mempresentasikan rencana bisnis ini kepada perwakilan guild. Menurutnya, ini satu-satunya cara mencegah perang karena iblis sangat butuh mithril. Meskipun Berseria setuju karena terdesak, Fitbitan menolak keras dan bahkan mencoba membunuh Berseria. Untungnya Dariel berhasil menahan serangan Fitbitan. Perwakilan guild yang marah langsung membentak Fitbitan agar diem karena dia cuma pengawal. Akhirnya perjanjian dagang itu pun disepakati. Beberapa hari kemudian Dariel mencari pandai besi untuk mengolah mithril, tapi dia malah bertemu Fitbitan di bengkel tua desa. Si pecundang itu dengan sombong mengusir Dariel. Dia mengklaim bahwa bengkel itu udah dikuasai sama pasukannya. Ternyata Fitbitan dipecat dari tugas pengawal dan melampiaskan frustasinya dengan merebut bengkel itu. Di tengah kekesalan itu, mereka tiba-tiba melompat ke pelukan Dariel, mengadu bahwa ada pria tua mesum yang menyentuh dadanya. Konyolnya, pria tua itu malah menghina dada Marika lebih kendur dari istrinya yang nenek-nenek. Marika yang murka hampir membunuhnya jika tidak ditahan sama Dariel. Pria tua itu ternyata adalah Smith, pandai besi legendaris. Dia kagum pada Dariel yang bisa mengalahkan ular besar dengan pedang tumpul. Saat Smith memeriksa tangan Dariel, dia terkejut melihat aura Dariel yang maksimal di keempat elemen. Smith pun berjanji membuatkan senjata untuk Dariel, tapi masalahnya bengkel desa dikuasai sama Fitbitan. Namun Smith punya ide gila, dia membakar mithril miliknya sendiri di api biasa sampai menghitam. Lalu dia menghantamnya hingga mencair dan bersinar terang. Hasilnya, dia menciptakan pisau baru untuk Dariel yang sangat kuat. Melihat kehebatan itu, Fitbitan yang muncul tiba-tiba memohon agar anak buahnya diajari. Tapi Smith menolaknya mentah-mentah. Hal itu pun membuat Fitbitan pergi sambil menebar ancaman. Smith mengungkapkan dia punya bengkel sendiri yang dibawa muridnya dari kota. Tapi sayangnya, tungku etanolnya butuh sihir api untuk menyala. Keesokan harinya, Dariel meminta bantuan Berseria untuk menyalakan tungku itu. Lucunya, Gasita yang melihat Dariel bersama pria lain yaitu Berseria malah cemburu dan mengira posisinya akan digantikan. Sampai mereka menyuruhnya lompat jurang aja. Akhirnya, Smith di sini berhasil menyalakan tungku dan bersumpah akan membuat senjata terhebat impiannya khusus untuk Dariel. Konflik pun lalu memuncak ketika Fitbitan mengajak Dariel bertemu di hutan. Dia mengklaim bahwa guild pusat menipu mereka soal keuntungan tambang dan mengajak Dariel bersekongkol untuk menguasai desa berdua. Tentu aja Dariel menolak mentah-mentah tawaran licik itu karena tidak sudi bekerjasama dengan orang yang menyakiti orang-orang tersayangnya. Marah karena ditolak, Fitbitan melempar sarung tangannya ke arah Dariel. Itu merupakan sebuah tantangan duel resmi. Saat Dariel memungutnya, dia sadar bahwa dia baru aja menerima tantangan duel hidup dan mati yang akan dilaksanakan saat fajar. Sesamanya di rumah hari itu, Enbil yang panik langsung menceramahi Dariel. Menurutnya, mustahil bagi Dariel untuk mengalahkan petualang peringkat B. Oleh karena itu, demi melindungi nyawa Dariel, Enbil menawarkan untuk membatalkan duel tersebut. Meskipun resikonya Fitbitan akan menguasai tambang secara sepihak. Namun, Dariel menolak ide itu karena dia tahu orang seperti Fitbitan pasti akan terus menindas mereka jika tidak pernah dilawan. Melihat tekad itu, Smith akhirnya menawarkan diri untuk melatih Dariel cara menggunakan senjata mithril dalam waktu singkat. Malam harinya, saat Dariel sedang berlatih melempar pisau ke pohon, mereka muncul membawa susu krim hangat buatannya. Dengan semangat, Dariel langsung meneguk habis susu putih krim spesial dari Marika itu. Di momen tersebut, Marika dengan ragu bertanya, apakah Dariel benar-benar yakin ingin bertarung besok? Menanggapi kekhawatiran itu, Dariel menegaskan bahwa dia akan tetap maju karena ada orang-orang berharga yang perlu dia lindungi. Mendengar jawaban gagah itu, Marika berusaha tegar dan berjanji akan memasakkan sup favorit Dariel jika dia menang besok. Padahal dalam hatinya, dialah orang yang paling cemas akan keselamatan Dariel. Keesokan harinya, duel yang dinanti pun tiba. Fitbitan tampak senang melihat Dariel tidak melarikan diri, lalu dengan sombong memamerkan senjata mithril besarnya. Sebaliknya, Dariel dengan tenang hanya menghunus belati kecilnya. Melihat itu, Fitbitan tertawa mengejek betapa menyedihkan dan kecilnya senjata lawannya ini. Namun begitu pertandingan dimulai, Dariel langsung serius karena sadar nasib para knocker ada di tangannya. Fitbitan yang meremehkan lawan menyarankan agar Dariel mengganti senjata. Tapi dalam sekejap mata,
Dariel justru menghancurkan pelindung lengan Fitbitan. Saat Dariel memperingatkan agar dia menyerah sebelum wajahnya hancur, Fitbitan malah mengamuk dan menerjang maju. Untungnya Dariel berhasil mundur dan menusukkan senjatanya ke tanah, yang tiba-tiba senjatanya ini memanjang dan hampir menembus Fitbitan. Barulah saat itu ketika Fitbitan berhasil mendekat dan hampir menebas wajah Dariel, dia menyadari bahwa pisau Dariel sebenarnya itu padat namun fleksibel. Hebatnya, senjata itu bisa berubah bentuk dengan mudah saat dialiri aura. Karena Dariel memiliki cadangan aura yang sangat besar, kalian berpedangnya menjadi tak terbatas. Tanpa ampun, Dariel membelah perisai Fitbitan menjadi dua dan menebas pisaunya hingga berkeping-keping. Karena emang dia ini dasarnya licik, saat Fitbitan terdesak, dia malah mengambil pedang panjang dari anak buahnya dan bersumpah akan mengirim Dariel ke dunia lain alias Isekai karena telah mempermalukannya. Merespons kecurangan itu, Dariel mengubah pedangnya menjadi cambuk panjang dan melompat tinggi ke udara. Dia menyatakan akan menghukum Fitbitan karena telah menyakiti teman-temannya. Dan saat itu, satu tebasan cambuk raksasa bisa menghancurkan pedangnya Fitbitan, menciptakan hempasan angin yang dahsyat dan melempar tubuh Fitbitan hingga tersangkut di atap bangunan. Seketika, penduduk desa bersorak merayakan kemenangan mutlak si Dariel. Saat Dariel hampir pingsan karena kelelahan, mereka dengan sigap menangkapnya tepat waktu. Dan bagi Dariel, sentuhan mereka terasa lebih lembut daripada bantal manapun. Malamnya, perwakilan guild memohon pengampunan dan berjanji akan melaporkan kejahatan Fitbitan ke guild kota. Awalnya, Dariel mengira situasinya akan rumit, tapi ternyata dia hanya meminta mereka memperbaiki atap yang rusak sebagai ganti rugi. Kagum dengan kebaikan hati itu, perwakilan guild menawarkan Dariel untuk bergabung dengan guild pusat yang bergengsi. Sayangnya, mendengar tawaran itu wajah mereka langsung berubah sedih. Adegan pun lalu berlanjut ke sauna malam itu. Sambil berendam, Dariel merenungkan tawaran ke guild pusat dan berpikir mungkin dia bisa menemukan orang tuanya di sana. Lalu tiba-tiba mereka masuk ke sauna dengan penampilan yang sensasional dan duduk tepat di sebelahnya. Sontak Dariel panik setengah mati dan berusaha mencari alasan klasik, yaitu mau ambil sampo. Tapi tubuhnya kaku seolah tahu bahwa kematian sudah menanti. Di tengah kecanggungan itu, mereka mulai curhat. Dia mengaku ingin menghabiskan sisa waktunya di sisi Dariel karena baginya, Dariel adalah orang terhebat yang menyelamatkan desa dan membuat ayahnya tersenyum lagi. Mereka mengira Dariel akan pergi menerima tawaran itu, jadi dia berusaha tetap menyemangatinya meski hatinya hancur. Melihat ketulusan itu, Dariel sadar bahwa selama ini senyuman mereka hanyalah topeng untuk menutupi kesedihannya. Tanpa ragu, Dariel memberitahunya bahwa dia tidak akan pergi kemana-mana dan akan menolak tawaran itu besok pagi. Ketika mereka bertanya alasannya, Dariel menjawab dengan tulus bahwa mereka lah yang memberinya rumah saat dia terbuang, dan juga karena diserak setelah menerimanya, jadi dia tidak akan meninggalkannya. Mendengar pengakuan itu, tangis haru mereka pun pecah karena bagi yang mengetahui pahlawannya akan tetap tinggal di sini. Sementara itu, di Kekaisaran Iblis, Baswaja memutuskan untuk mengunjungi ayahnya. Sesampainya di sana, dia melihat bola api besar dan Grand Baja menjelaskan bahwa dia sedang dalam masa pemulihan pasca perang. Lalu dia pun mengundang putranya buat makan malam. Grand Baja mulai bertanya, apakah Baswaja berhasil memimpin pasukan menuju kemenangan dan apakah dia mendengarkan nasihat si Dariel. Tanpa ragu, Grand Baja menegaskan bahwa Dariel lah satu-satunya alasan Baswaja bisa menggantikan posisinya. Karena pada waktu itu, para elit tidak akan menerima pensiunnya jika bukan karena kinerja si Dariel. Dia juga mengingatkan bahwa Dariel adalah keberuntungan terbesar yang pernah dimiliki keluarga mereka. Ketika Grand Baja bertanya tentang kabar Dariel, Baswaja berbohong dengan mengatakan bahwa dia tidak mengusirnya. Namun, Grand Baja yang kondisinya hampir lumpuh mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa semua bangsawan telah memohon padanya untuk campur tangan setelah Dariel dipecat dan menyuruh Baswaja untuk segera membawa Dariel kembali. Mendengar itu, Baswaja tidak terima. Amarahnya meledak hingga mengeluarkan api dari tubuhnya. Dan dia berteriak kalau lebih baik berhenti dari posisinya saja sebelum akhirnya pergi meninggalkan kastil dengan emosi yang meluap-luap. Keesokan paginya di desa, Erika menyadari bahwa putrinya yaitu Marika tidak ada di kamarnya dan langsung paham bahwa Marika akhirnya mengambil langkah besar. Dan bener aja, saat Marika dan Dariel menuruni tangga, Dariel sempat tergelincir karena kelelahan yang luar biasa, seolah setiap inci jiwanya telah tersedot habis tadi malam.
Saat sarapan, Enbil merasa curiga melihat betapa lelahnya Dariel dan menyarankan agar dia tidak terlalu lama di sauna, yang mana itu hampir membuat jantung pasangan muda itu copot karena panik. Sebaliknya, Erika justru membisikkan pada putrinya bahwa dia turut bahagia. Sepanjang hari itu, Dariel bingung bagaimana harus menghadapi Enbil. Lalu tiba-tiba Enbil memanggilnya ke kantor, membuat Dariel panik dan mengira rahasianya terbongkar. Padahal Enbil di sini hanya ingin membahas misi. Namun di tengah obrolan di mana Enbil mengungkapkan bahwa dia dan Erika mulai menua, Dariel sadar dia harus segera bertindak sebelum Enbil membocorkan rahasia adopsinya. Tanpa ngebuang waktu, Dariel memotong pembicaraan. Meskipun dia merasa tidak pantas menjadi wali kota, dia memberanikan diri membungkuk dan meminta restu untuk menikahi Marika. Dia berjanji akan mengabdikan hidupnya untuk membahagiakan gadis itu. Dengan senang hati, Enbil menerima lamaran tersebut. Seketika Marika yang menguping langsung mendobrak masuk, memeluk Dariel dengan gaya bantingan dan menyeretnya melintasi lapangan. Untungnya, kali ini Dariel sigap menggunakan teknik trust untuk meluncur ke langit demi menyelamatkan diri. Setahun kemudian, desa Rak terus berkembang pesat. Dariel sangat berterima kasih kepada Smith yang telah mengajarinya cara bersosialisasi. Kebahagiaannya makin lengkap karena kini dia memiliki seorang putra yang diberi nama Grant, diambil dari nama ayah angkat yang sangat dihormatinya. Namun ketenangan itu terusik ketika Gasita menerobos masuk ke rumah dan memberi kabar bahwa pahlawan sedang menuju desa. Sontak Dariel panik karena dia pernah melihat wajah pahlawan saat masih menjadi ajudan Jenderal Iblis. Dia membayangkan sosok lelaki tua pembunuh iblis yang mengerikan. Tapi betapa kagetnya dia saat rombongan itu tiba, yang mana pahlawan itu ternyata seorang gadis muda bernama Rade, ditemani dua rekannya yang bernama Zeta dan juga Satina. Saat perkenalan, Rade sempat heran bagaimana pecundang jelek seperti Dariel bisa menjadi wali kota. Rupanya Rade berekspektasi wali kotanya adalah mantan pahlawan laki-laki yang udah pensiun. Mendengar itu, Dariel lega, identitasnya aman dan mencoba menurunkan syalnya. Tapi sialnya, Rade malah memohon agar dia memakainya kembali karena wajahnya dianggap menjijikan. Singkat cerita, Rade mengungkapkan tujuannya memesan senjata Mithril untuk membunuh Raja Iblis. Lucunya, saat Rade memuji kehangatan desa, Dariel menyadari bahwa gadis ini sangat polos dan kesulitan membaca situasi sosial. Bahkan lebih lambat daripada kakek pikun membaca mantra. Di rumah Dariel, Marika menyambut mereka dengan ramah. Rade yang melihat bayi Grant langsung gemas dan menawarkan diri menggendongnya. Momen itu membuat Rade senang karena bisa menggendong anak pahlawan. Padahal Grant adalah anak Dariel. Kocaknya, bayi Grant mulai rewel karena lapar dan minta susu. Hal itu membuat Dariel sadar bahwa sifat haus susu itu benar-benar menurun darinya. Keesokan harinya, Dariel mendapati Rade masih tidur dengan pose tidak sadarkan diri. Begitu dibangunkan, Rade langsung berganti pakaian dalam sekejap mata, mengingatkan semua orang bahwa dia tetaplah seorang pahlawan. Selanjutnya, mereka pergi ke bengkel Smith. Dariel menjelaskan proses pembuatan senjata Mithril yang berubah cair saat dipalu dan bisa menyerap aura. Sebagai demonstrasi, Satina mencoba menyalurkan auranya, dan senjata itu bersinar hangat. Tertarik, Rade pun memesan senjata. Masalahnya, Smith si pandai besi tua itu lupa bahwa pahlawan zaman sekarang adalah wanita. Dia sempat meraba tangan Rade untuk mengecek tipe aura yang ternyata tipenya itu adalah Slash. Dan untungnya tebakannya benar sebelum dia diajar karena pelecehan. Tepat saat itu, Rade mengumumkan tujuan keduanya, yaitu merekrut anggota keempat. Mendengar peluang itu, Gasita merasa ini adalah waktunya bersinar dalam Ark turnamen. Sayangnya, turnamen itu berjalan konyol. 26 kontestan desa yang percaya diri langsung dihajar habis-habisan oleh kelompok pahlawan yang hanya bersenjatakan tongkat kayu dan tutup panci. Dalam sekejap semua orang tumbang. Hal itu membuat Zeta dan Rade kecewa karena tidak ada lawan yang layak di dunia manusia. Lalu tiba-tiba, Gasita yang bersembunyi di pepohonan meluncurkan panah Mithril. Di sini Rade cukup terkesan dan menghancurkan panah itu. Tak menyerah, Gasita bersiap menembak lagi, tapi Rade membalas dengan cahaya yang menyilaukan. Lalu situasi menjadi serius ketika Rade bersiap melepaskan jurus pamungkasnya, yaitu tebasan pembela langit untuk melenyapkan si Gasita. Namun sebuah apel melayang dan membatalkan mantra itu. Ternyata itu Dariel yang melemparnya. Rade langsung menyadari bahwa aura Dariel adalah yang terkuat di sana. Setelah menghibur Gasita yang menangis karena gagal, Dariel pun dipaksa menghadapi tantangan duel 1 lawan 1 dari Rade. Awalnya Dariel menolak dengan alasan udah pensiun. Tapi Rade merasakan aura misterius yang sama dengan pahlawan terdahulu dan langsung menyerang. Pertarungan pun pecah. Dariel terus menghindar dan memblokir serangan Rade dengan tongkatnya. Bahkan sempat menjerat kaki Rade dengan cambuk. Frustasi, Rade menebas puncak gunung dengan kekuatan penuh.
Hal itu membuat Zeta sadar bahwa pahlawan mereka sedang serius. Melihat Dariel tidak terluka sedikit pun, Radi menangis haru karena sadar dia telah menemukan pria yang dicarinya. Akhirnya Radi memutuskan untuk all out dan melepaskan tebasan pembelah langit lagi. Karena Dariel pernah melihat jurus itu sebelumnya, dia pun menirunya dan menetralisir serangan Radi dengan jurus yang sama. Hal itu menyebabkan ledakan asap di gunung. Setelah debu mereda, seluruh kelompok pahlawan memohon agar Dariel bergabung, yang tentu aja langsung ditolak dalam hati oleh si Dariel. Malam harinya, Radi muncul saat Dariel sedang memberi makan Gran dan bertanya mengapa dia menolak bergabung. Sebagai jawaban, Dariel menunjukkan potret keluarga yang digambar Gazeta, menegaskan kalau dia ingin melihat putranya tumbuh dewasa. Radi yang keras kepala merasa Dariel menyembunyikan sesuatu. Sesaat, Dariel pun teringat masa lalunya dengan Dryas dan alasan pribadinya enggan melawan iblis. Namun, Radi dengan jujur mengungkapkan motivasinya, yang mana dia ingin melindungi senyum semua anak, baik itu manusia maupun iblis. Hari-hari berikutnya, Radi dan Satina mulai menguntit Dariel dengan cara konyol, yaitu bersembunyi di bawah kotak kayu untuk mengamati kesehariannya. Mereka melihat Dariel bekerja sebagai konselor, bersih-bersih, hingga memberi makan hewan liar. Meskipun Satina kagum dengan dunia sempurna Dariel, Radi merasa bakat sebesar itu sia-sia jika hanya dipakai di desa. Oleh karena itu, Radi pun menantang Dariel untuk bicara empat mata di pegunungan. Di sana, Radi menuntut penjelasan tentang bagaimana Dariel bisa meniru jurus pahlawan. Pengakuan Dariel bahwa dia hanya meniru dari menonton justru membuat Radi makin kesel dan iri. Di tengah ketegangan itu, Dariel menjelaskan pandangannya, yang mana pasukan Raja Iblis hanya menyerang untuk menjauhkan pahlawan, dan perang bisa berakhir jika manusia berhenti menyerang duluan. Dia yakin para iblis pun sebenarnya capek berperang dan mengaku punya keluarga di kedua sisi yang ingin dia lindungi. Mendengar ketulusan itu, Radi sadar bahwa Dariel memiliki hati yang sangat kuat. Sebagai kompromi, Radi memutuskan untuk tidak memaksa Dariel bergabung, melainkan memintanya untuk menjadi gurunya. Dariel pun di sini setuju, menyadari bahwa dengan menjaga pahlawan tetap dekat di sisinya, dia bisa menunda perang dan melindungi hal terpenting dalam hidupnya. Beberapa hari kemudian, suasana damai di rumah Dariel terusik oleh kehadiran Javiantes, sang jenderal angin. Saat sedang bermain dengan bayi Gran, Javiantes dengan santainya berkomentar bahwa bayi itu benar-benar mirip si Dariel, terutama karena wajahnya yang dianggap sama jeleknya dengan ayahnya yang tidak berguna itu. Tanpa rasa bersalah, Javiantes malah menjadikan tubuh Dryas sebagai bangku, atau mungkin sebaliknya, mengingat dinamika aneh mereka, sambil mengatakan bahwa ini adalah hukuman bagi Dryas karena merahasiakan keberadaan Dariel darinya. Tepat pada saat yang genting itu, Marika masuk ke ruangan. Awalnya saat melihat tamu-tamu itu, dia mengira mereka hanyalah teman lama Dariel dan dengan ramah pamit sebentar untuk mengambilkan jus anggur. Sayangnya, bencana terjadi ketika Javiantes mulai berceloteh bahwa dia senang bertemu Dariel lagi. Lalu dengan nada mengejek bertanya, apakah pedang Dariel masih kecil seperti dulu? Mendengar kalimat ambigu itu, sumbu amarah Marika langsung tersulut. Dia mengira Javiantes menghina suaminya, sehingga sebuah tutup panci pun melayang dengan kecepatan tinggi, nyaris meledakkan wajah Javiantes. Sontak di sini, hidup Javiantes terasa berkelebat di depan matanya saking takutnya. Setelah situasi sedikit mereda, Dariel bertanya apa tujuan sebenarnya Javiantes datang ke sana. Akhirnya Javiantes mengungkapkan bahwa dia sedang mencari pasokan Mithril dan memutuskan membuntuti Dryas sampai ke desa ini. Setelah tahu kalau Dryas diam-diam mengirim Mithril ke kekaisaran. Tanpa basa-basi, Javiantes memerintahkan Dariel untuk menyerahkan semua stok Mithril desa. Tentu aja Dariel menolak mentah-mentah. Merasa diremehkan, Javiantes mengancam akan memberinya pelajaran fisik karena Dariel takut pertarungan mereka akan menghancurkan rumah dan memancing amarah Marika lagi. Dia pun menyarankan agar mereka menyelesaikan masalah ini di luar desa aja. Sesamanya di luar, Javiantes langsung pamer kekuatan dengan meledakkan sebuah pohon tak berdosa, mengancam akan melakukan hal yang sama pada tubuh Dariel jika dia tetap menolak. Tak gentar, Dariel terbang ke langit dan menghunus senjatanya, sambil memperingatkan Dryas untuk menjauh agar tidak terkena dampak. Pertarungan pun di sini dimulai. Saat Javiantes memanggil bola angin pemusnah, Dariel meluncur ke arahnya. Cerdiknya, saat Javiantes mencoba mengubah mantranya, Dariel mengganti teknik bertarungnya secara mendadak, hampir mengakhiri hidup Javiantes saat itu juga. Namun Javiantes yang keras kepala berdalih bahwa serangan itu terlalu cepat dan tidak sah, jadi dia pun minta diulang. Selama beberapa jam berikutnya, Javiantes terus-menerus dihajar habis-habisan oleh Dariel. Meski babak belur, ego tinggi Javiantes membuatnya tidak mau berhenti. Puncaknya, dia bersiap meledakkan seluruh desa dengan jurus pamungkasnya, yaitu Geostrom. Melihat bahaya itu, Dariel tidak tinggal diam.
Dia membalas dengan teknik tebasan pembelah langit yang dengan mudah melahap badai buatan Gephiantes dalam sekejap mata. Akibat bentrokan energi itu, Gephiantes kehabisan tenaga sihir dan mulai jatuh bebas ke arah pepohonan. Berniat baik, Dariel mencoba terbang untuk menyelamatkannya. Sialnya, alih-alih menangkap tangannya, Dariel hanya berhasil menjangkau sepotong kain yang ternyata adalah celana dalam Gephiantes. Alhasil, berat tubuh Gephiantes menarik mereka berdua jatuh makin cepat. Untungnya, Dariel sigap melepaskan sihirnya untuk memperlambat jatuhnya mereka dan meringankan pendaratan. Di momen terakhir, Gephiantes melihat Dariel memegang celana dalamnya. Sambil menangis bombay, dia bersumpah akan mengadukan perbuatan mesum itu kepada gadis monster, yaitu si Marika. Saking putus asanya ingin menebus kesalahan dan menghindari amukan, Dariel bersumpah akan menjual mithril sebanyak yang diinginkan Gephiantes, asalkan dia diberi replika pedangnya. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di bengkel Smith. Namun, setelah Dariel meminta si pecundang Smith atau muridnya untuk membuat pedang replika itu, Darius tiba-tiba memberi kode bahwa hari mulai larut. Seketika, Dariel paham maksudnya, yang mana pahlawan Rede akan segera kembali. Demi menghindari pertemuan bencana antara pahlawan dan Jenderal Iblis, Dariel mohon pada Smith untuk mengulur waktu pembuatan senjata selama mungkin. Lalu dia pun bergegas kabur dari bengkel. Tak lama berselang, dia berpapasan dengan kelompok pahlawan. Lucunya, saat Dariel basa-basi bertanya soal piyama, Rade malah menanggapi dengan ambigu, bertanya gitu apakah Dariel lebih suka melihatnya tanpa busana. Sebelum Dariel sempat menjawab karena shock, Rade memerintahkannya untuk latihan ayunan pedang 100.000 kali. Merasa aman karena mengira Smith sedang menyibukkan Gephiantes, Dariel pun mengizinkan Rade masuk ke desa. Malam harinya, Dariel menemukan Smith sedang bersembunyi di tong sampah, mengaku kalau dia udah gak sanggup lagi menahan Gephiantes. Sialnya, pada detik itu juga pintu terbuka menampilkan sosok Gephiantes. Kacaunya, Rade juga muncul dan duduk di sebelah Dariel tepat saat handuk Gephiantes jatuh dari kepalanya. Otomatis, karena mengira Dariel sedang berbuat mesum, kedua wanita kuat itu menampar wajahnya secara bersamaan. Saat makan malam, suasana menjadi sangat canggung. Mereka memperingatkan akan ada sidang panjang nanti, sementara Rade mengancam akan memotong tangan Dariel. Di sisi lain, Gephiantes malah sibuk mengejek Rade sebagai papan rata yang menjijikan. Akhirnya, ketika Rade mempertanyakan mengapa Dariel akrab dengan Jenderal Iblis, Dariel jujur mengungkapkan bahwa dia adalah manusia yang dibesarkan di Kekaisaran Iblis. Mendengar itu, mereka menimpali bahwa dia juga tahu hal itu saat dilamar. Namun dia menegaskan bahwa masa lalu sebagai iblis atau manusia tidak akan mengubah cintanya. Meski begitu, Rade tetap keras kepala menganggap Gephiantes tidak pantas ada di desa dan mengusirnya. Karena sudah muak dengan perdebatan itu, mereka membanting panci besarnya ke meja dan menyatakan bahwa satu-satunya cara agar mereka saling paham adalah dengan bertarung habis-habisan. Ide itu langsung disetujui oleh keduanya. Gephiantes berniat tidur untuk persiapan, tapi Rade mengejeknya amatir dan lari ke sauna. Tak mau kalah, Gephiantes ikut lari mengejarnya. Melihat kelakuan mereka, Dariel hanya bisa meratapi nasibnya, bertanya-tanya mengapa dia selalu menarik perhatian cewek-cewek psikotik. Keesokan harinya, mereka menemukan Smith yang menyedihkan karena dipaksa begadang semalaman untuk menyelesaikan senjata kedua wanita itu. Tanpa memedulikan kelelahan Smith, kedua gadis itu sudah siap tempur. Pertarungan pun pecah. Gephiantes melepaskan sayap cahayanya dan menembakkan ledakan energi yang langsung dibalas oleh serangan Rade. Di sini keduanya saling menghindar dan beradu kelincahan. Gephiantes sempat menggunakan sayapnya sebagai perisai lalu membalas serangan hingga Rade terdorong. Di saat yang sama, mereka datang bawa bayi Grand untuk menonton. Duel makin memanas. Gephiantes sempat menjatuhkan Rade dan menendang pedangnya, lalu bersiap mengakhiri pertarungan dengan mantra Symphonic Laser atau Tornado Cahaya. Tak tinggal diam, Rade membalas dengan jurus andalannya, yaitu tebasan pembelah langit. Benturan dua kekuatan besar itu nyaris menghancurkan tanah. Satina dengan cepat membuat penghalang untuk melindungi penonton, dan hebatnya, Dariel juga berhasil membuat penghalang sendiri dengan meniru teknik Satina. Hal itu pun membuat Satina terheran-heran. Di tengah kekacauan itu, mata bayi Grand berbinar melihat sumber susu terbesar di dunia, dan dia pun nekat melompat ke arena pertarungan. Bahayanya, ledakan energi barusan membuat gunung di atas mereka mulai runtuh. Dengan sigap, Dariel pun melompat menyelamatkan putranya, sementara Rade juga berusaha melindungi bayi itu. Secara mengejutkan,
Xavientes justru menggunakan storm barriernya untuk menghancurkan reruntuhan tebing agar tidak menimpa mereka. Ketika debu mereda, Grant muncul tanpa luka sedikit pun dan malah tertawa kegirangan. Melihat itu, Rade dan Xavientes merasa lega luar biasa. Sadar bahwa bayi itu hanya ingin bermain, mereka saling pandang dan akhirnya tertawa bersama, menyadari bahwa mereka bukanlah musuh. Menyaksikan pemandangan itu, mereka tersenyum bahagia. Dia tahu bahwa impiannya akhirnya menjadi nyata, yang mana sebuah dunia di mana iblis dan manusia bisa tertawa bersama dengan damai. Beberapa hari kemudian, suasana tenang di rumah Dariel mendadak berubah tegang ketika Zeta datang dan memperkenalkan seorang tamu istimewa, yaitu Aransil, sang pahlawan terdahulu yang legendaris. Sialnya, tepat di saat yang bersamaan, Xavientes muncul dengan santainya meminta cemilan pada Dariel tanpa menyadari bahaya di depan mata. Seketika, jantung Dariel pun serasa berhenti berdetak. Dia berpikir hidupnya akan tamat detik itu juga jika Aransil tahu ada jenderal iblis yang berada di situ. Demi menyelamatkan nyawa mereka, Dariel buru-buru menyuruh Xavientes kabur lewat isyarat mata, sambil menakut-nakutinya bahwa Aransil adalah pahlawan mengerikan yang pernah selamat dari penjara api abadi milik Grand Baza. Namun dugaan Dariel meleset. Sekelompok anak-anak tiba-tiba datang mengerumuni Aransil. Alih-alih musnahkan mereka seperti monster, Aransil justru bermain dengan ramah. Tak butuh waktu lama, antrian panjang penduduk desa mengular di depan pintu rumah Dariel. Semuanya ingin menyapa sang legenda itu. Beberapa jam kemudian, situasi makin konyol saat Aransil menjabat tangan Xavientes dan memuji kehangatan tangannya. Aransil mengira kalau Xavientes ini hanyalah gadis biasa yang baik. Sementara Dariel diam-diam memperingatkan Xavientes agar jangan sekali-kali menggunakan sihir jika tidak ingin dimusnahkan. Penasaran, Dariel bertanya apa tujuan Aransil datang ke desa terpencil itu. Rupanya, Aransil datang untuk memanggil Rade kembali ke kota karena merasa muridnya itu hanya bermalas-malasan. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu cepat mengangkat Rade menjadi pahlawan dan ingin melatihnya lagi. Melihat peluang, Dariel menawarkan diri mengantar mereka ke ruang latihan. Berpikir ini adalah kesempatan emas bagi Xavientes untuk kabur saat mereka sibuk. Kocaknya, Aransil sempat berhenti sejenak karena merasakan kehadiran yang mencurigakan. Yang ternyata itu hanyalah wajah jeleknya Gasita yang sedang mengintip dari balik jendela. Sesi latihan pun dimulai. Rade menyerang Aransil dengan semangat, tapi perbedaan level mereka sangatlah jauh. Aransil terus menghindari serangan Rade dengan santai, bahkan sembari menandatangani kertas tanda tangan untuk penduduk desa. Puncaknya, Aransil menangkap pedang kayu Rade hanya dengan jari, lalu membalikannya hingga Rade kelelahan. Meski begitu, Aransil mengakui Rade sudah lebih kuat dan bertanya siapa yang melatihnya. Dengan bangga, Rade menceritakan bahwa Dariel yang memberinya pelajaran mendalam. Tertarik, Aransil pun menantang Dariel untuk berduel tanding atau sparring. Tentu aja, Dariel berniat menolak karena tahu pahlawan pasti akan menghancurkannya. Sayangnya, Gasita malah mendukung dengan berteriak bahwa Dariel sebenarnya sangat kuat, mematahkan alasan Dariel untuk merendah. Terpaksa Dariel menerima tantangan itu. Tapi dia beralasan mereka harus makan siang dulu untuk mengisi tenaga. Yaitu merupakan taktik klasik untuk mengulur waktu lah. Saat makan siang berlangsung, Aransil sangat menikmati bola nasi buatan Dariel. Di saat yang sama, Xavientes yang keras kepala malah memata-matai mereka dari kejauhan. Di sini bencana pun terjadi ketika angin kencang bertiup dan hampir menerbangkan syal penyamaran Xavientes. Refleks Xavientes menggunakan sihir levitasi untuk menangkap syalnya kembali. Fatalnya, Aransil merasakan perubahan aliran angin mana itu. Tanpa peringatan, dia melempar nancakunya ke langit yang melesat dan memaku Xavientes ke dinding. Dalam sekejap mata, Aransil sudah berdiri di depan Xavientes dan menyatakan bahwa dia tahu gadis itu adalah iblis. Saat Aransil hendak melancarkan serangan fatal, Dariel melompat masuk dan memblokir serangan itu. Aransil memperingatkan Dariel untuk minggir, tapi Dariel menolak keras karena tidak bisa membiarkan Xavientes dibunuh. Momen ini memperingatkan Dariel pada masa lalu di mana ayahnya yaitu Grand Baza selalu melindunginya dari pahlawan ini. Dan sekarang dia bertanya-tanya apakah dia sanggup menghentikan monster ini sendirian. Pertarungan pun tak terelakkan. Dariel menebaskan pedangnya, tapi Aransil melompat lincah melewatinya. Dariel mencoba menggunakan cambuk, tapi Aransil memblokirnya dan melepaskan ledakan energi yang memukul mundur si Dariel. Meski terdesak, Dariel berhasil menggunakan cambuknya untuk menarik Xavientes menjauh dari bahaya. Gawatnya, sebuah tongkat meluncur ke arah mereka. Dariel buru-buru menaikkan dinding batu, tapi tongkat Aransil menghancurkannya semudah merobek kertas. Rade dan Gasita mencoba membantu, tapi Dariel berteriak agar mereka menjauh karena level pertarungan ini terlalu berbahaya.
Di tengah pertarungan, Aransil justru kagum. Dia menyadari Dariel adalah petualang kedua yang dia temui yang menguasai 4 elemen aura. Bahkan dia menawarkan Dariel untuk menjadi pahlawan pengganti, yakin bahwa bersama-sama mereka bisa meruntuhkan kekaisaran iblis dengan mudah. Namun di sini Dariel menolak mentah-mentah. Kecewa, Aransil pun kembali menghunus senjatanya, bertekad memusnahkan Dariel bersama iblis itu. Dia pun melepaskan jurus naga merah yang berapi-api. Sebagai respons, Dariel mendorong Geventes ke samping dan membalas dengan tebasan pembelah langit. Ledakan dahsyat pun di sini terjadi saat kedua jurus itu beradu. Melihat Dariel bertahan hanya untuk melindungi iblis, Rade yang tubuhnya kaku mencoba bertanya kenapa. Dengan napas terengah, Aransil menuduh Dariel berbohong jika mengaku ingin perdamaian tapi melindungi musuh. Akhirnya Dariel mengungkapkan isi hatinya. Dia di sini meminta maaf atas tragedi yang menimpa keluarga Aransil di masa lalu karena dibunuh oleh iblis. Tapi dia juga menegaskan bahwa dia tidak ingin siklus kebencian itu terus berlanjut. Dia menjelaskan bahwa dia tidak ingin kehilangan keluarganya sendiri akibat perang. Dan baginya, Geventes bukanlah iblis jahat, melainkan seseorang yang berharga dan tidak bersalah yang nyawanya patut dilindungi. Masih belum puas dengan jawaban sebelumnya, Aransil merasa Dariel masih menyembunyikan sesuatu dan mendesah alasan mengapa dia begitu peduli pada iblis. Sadar bahwa dia tidak bisa lagi menutupi kebenaran di depan pahlawan legendaris, Dariel akhirnya mengaku bahwa dia sebenarnya dibesarkan oleh iblis. Lalu kemudian adegan pun beralih ke kekaisaran iblis di mana Grand Baza menghadap Raja Iblis. Anehnya, Grand Baza melihat Raja Iblis dalam wujud naga dan bertanya-tanya tentang hal itu. Raja Iblis menjelaskan bahwa wujudnya hanyalah cermin yang merefleksikan kekuatan orang yang melihatnya. Jadi naga yang dilihat Grand Baza adalah manifestasi fisik dari kekuatan dan kepribadiannya sendiri. Itu merupakan sebuah pujian terselubung yang sangat-sangat keren. Tepat saat itu, Grand Baza mengajukan permohonan untuk memecat putranya sendiri yaitu Baswaza karena telah menghilang dan melantarkan tugasnya selama setahun sampai membiarkan Druyes berjuang sendirian. Namun Raja Iblis menduga Grand Baza hanya marah karena Dariel udah dipecat dan bertanya mengapa dia lebih mencintai anak angkat daripada anak kandungnya. Di sini terungkaplah sebuah rahasia dari 30 tahun yang lalu, yang mana Jenderal Air pendahulunya si Beseria menyerahkan bayi Dariel kepada Grand Baza dan menyebutnya sebagai senjata rahasia untuk mengalahkan pahlawan. Grand Baza lah yang menemukan bayi itu di dalam celah pohon berkat mantra Jenderal Air, lalu merawatnya seperti anak sendiri. Ketika Raja Iblis memberitahu bahwa Dariel kini berada di desa manusia dan telah membangkitkan keempat jenis aura, Grand Baza akhirnya sadar bahwa senjata rahasia yang dimaksud Jenderal Air adalah potensi aura tak terbatas miliknya si Dariel. Kembali ke desa, Dariel sedang menjelaskan kepada Aransil bagaimana Jenderal Air menyerahkannya kepada Grand Baza. Sontak mata Aransil terbelalak. Dia teringat momen tragis saat Jenderal Air membunuh istrinya dan menculik putranya yang tubuhnya tidak pernah ditemukan. Dengan suara gemetar, Aransil bertanya berapa umur Dariel sekarang. Ketika Dariel menjawab bahwa dia berusia 33 tahun, seketika itu juga Aransil langsung memeluknya erat dan menyatakan bahwa Dariel adalah putra kandungnya yang telah hilang. Terkejut dengan plot twist ini, Dariel bingung bagaimana itu bisa terjadi. Aransil pun di sini menjelaskan logikanya. Istrinya dibunuh 30 tahun yang lalu dan tubuh bayinya hilang. Dan fakta bahwa mereka berdua memiliki kapasitas aura maksimal adalah bukti tak terbantahkan karena atribut aura hanya bisa diwariskan oleh orang tua kandung. Suasana haru itu mendadak berubah tegang ketika Aransil merasakan kehadiran aura yang kuat dan refleks menembakkan ledakan energi ke arah pepohonan. Namun sebuah penghalang api muncul dan menahan serangan itu. Dari balik asap muncullah Grand Baza yang mendarat gagah di depan Dariel, mengungkapkan betapa senangnya dia bisa melihat anak angkatnya lagi. Tanpa basa-basi, Aransil menyiapkan tongkat panjangnya dan menuntut alasan kedatangan Grand Baza. Melihat dua ayah yang siap tempur, Dariel di sini pun nekat berdiri di antara mereka dan menegaskan kepada Aransil bahwa Grand Baza adalah sosok yang telah menjadi ayahnya selama ini. Luluh melihat Dariel, Grand Baza akhirnya jujur. Dia mengaku udah tahu Dariel adalah manusia sejak Dariel berusia 5 tahun karena tidak bisa menggunakan sihir. Tapi dia tidak pernah membiarkan fakta itu memisahkan mereka. Mendengar pengakuan yang selama ini membebaninya, Dariel dengan tulus mengatakan bahwa Grand Baza akan selalu menjadi ayahnya dan berterima kasih karena telah mendidiknya menjadi pria yang baik. Terharu, Grand Baza memeluk Dariel, menyebutnya sebagai kebanggaan hidupnya dan inspirasi yang membuatnya menjadi iblis terkuat. Sayangnya, pemandangan ayah anak yang manis itu justru memicu amarah dan kecemburuan Aransil. Dengan penuh emosi, Aransil menuduh Grand Baza telah mencuri momen-momen berharga itu darinya. Aransil merasa hidupnya sia-sia. Alih-alih menjadi kuat demi membesarkan putranya, dia justru menjadi kuat karena didorong kebencian untuk membunuh iblis.
Merasa bersalah, Grand Baja menyadari bahwa Aransil berhak marah dan mempersilahkan sang pahlawan melampiaskan dendamnya. Di sini aura membunuh pun mulai memancar hebat dari tubuh kedua kakek sakti itu. Hal itu pun membuat Dariel panik mencari cara menghentikan kiamat lokal ini. Untungnya di sini mereka datang bagaikan malaikat penyelamat dengan menyiramkan air ke arah mereka untuk mendinginkan suasana. Dengan tegas mereka memarahi mereka, menyebut kelakuan mereka memalukan bagi gelar pahlawan. Dan dia pun memohon agar mereka tidak mempertontonkan kebencian di depan cucu mereka. Kata cucu itu bagaikan mantra sihir. Seketika Aransil dan Grand Baja terdiam dan menyadari status baru mereka. Dua petarung terhebat dalam sejarah itu kini hanyalah dua orang kakek yang luluh oleh kehadiran cucu mereka. Berkat bantuan Marika, Dariel akhirnya menyadari apa yang harus dia lakukan. Tanpa ragu dia menyusun rencana brilian. Dia pun meminta Grand Baja untuk tetap hidup demi putranya. Dan dia meminta Aransil untuk melatih bayi Gran sebagai cucunya. Aransil sangat senang bisa bertemu cucu angkatnya untuk pertama kalinya. Di sela kebahagiaan itu, Dariel mengucapkan terima kasih kepada Marika atas dukungannya yang luar biasa dan mengatakan betapa bersyukurnya dia telah menikahinya. Saking senangnya mendengar pujian itu, Marika memeluk Dariel begitu erat hingga tulang-tulangnya yang malang itu nyaris remuk lagi. Sementara itu di Kekaisaran Iblis, Basvaja tiba di resepsi Akbar yang seharusnya merayakan pengangkatannya sebagai jenderal terhebat. Anehnya, aula itu kosong melompong. Basvaja bertanya kepada manajer apakah semua orang lupa atau dicuci otak. Dengan brutal, manajer itu menjawab bahwa tidak ada yang mau melihat wajah menjijikan Basvaja. Semua orang menolak undangan dan parahnya lagi, Grand Baja bahkan sudah meminta Raja Iblis untuk memecat Basvaja. Itu semua dikarenakan pasukan Raja Iblis kelaparan karena ketidakmampuan Basvaja menghasilkan uang dan hilangnya tambang mitril adalah paku terakhir di peti mati karirnya itu. Basvaja yang aku berdalih bahwa dia punya strategi rahasia untuk mengalahkan pahlawan. Namun manajer itu membalas dengan pedas bahwa satu-satunya strategi yang Basvaja butuhkan adalah memperbaiki wajahnya. Dia menyalahkan Basvaja karena memecat Dariel yang ketidakhadirannya telah menghancurkan ekonomi kekaisaran. Merasa frustasi, Basvaja mencoba memesan jus anggur, tapi Koki menolak melayaninya karena tagihannya menunggak. Koki itu mengungkapkan fakta menyakitkan. Selama ini, Dariel yang selalu membayar tagihan mereka, dan sejak dia pergi, tempat itu bangkrut. Amarah Basvaja pun terus meledak mendengar nama Dariel terus dipuja. Dia pun menghancurkan tempat itu dengan ledakan sihir, lalu melangkah keluar sambil mengaktifkan mata jahatnya, bersumpah akan memusnahkan Dariel. Kembali ke desa, pahlawan paling menakutkan dalam sejarah yaitu Aransil sedang asik bermain dengan bayi Gran. Lucunya, Grand Baja berkomentar bahwa nama Gran sangatlah bagus. Tapi bayi Gran malah menangis kencang. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Aransil untuk mengejek Grand Baja, mengatakan bahwa siapapun pasti akan menangis jika digendong pria tua menyeramkan seperti dia. Lalu tiba-tiba telepon berbunyi. Droyes di sini menelpon dan Grand Baja mencoba bicara padanya untuk meminta bantuan, tapi dia malah dipermalukan. Saat makan malam, Enbil merenung di tengah orang-orang gila yang sangat kuat ini. Dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa cocok menjadi ayah mertuanya si Dariel. Uniknya, ini pertama kalinya Dariel tahu bahwa nama asli ayah mertuanya adalah Enbil. Soalnya selama ini dia selalu memanggilnya sebagai ayah. Beberapa jam kemudian, Grand Baja bernostalgia tentang masa kecil Dariel, mengingat betapa sedihnya Dariel saat tahu dia tidak punya sihir tapi tetap pantang menyerah. Mendengar itu, Aransil berharap dia juga punya kenangan masa kecil Dariel. Tapi dia bangga melihat putranya tumbuh menjadi wali kota yang hebat berkat didikan dari Grand Baja. Momen mengharukan pun terjadi ketika Aransil mengulurkan tangan persahabatan kepada Grand Baja. Dariel sangat bahagia melihat kedua ayahnya berdamai. Namun Marika melihat lengan Dariel masih sakit akibat pertarungan. Jadi dia merawatnya semalaman sambil memuji kebaikan hati suaminya. Sayangnya momen romantis itu terganggu karena Marika harus mencuci piring. Begitu Marika pergi, Jeventus menyelinap masuk ke kamar Dariel. Dia salah paham mengira Dariel jatuh cinta padanya karena Dariel pernah bilang nyawa Jeventus itu sama pentingnya dengan keluarga atau istrinya. Sambil tersipu malu, Jeventus berjanji akan memikirkan romansa mereka lalu kabur meninggalkan Dariel yang bingung sendirian. Keesokan paginya, Rade minta Aransil melatihnya lagi, bertekad melanjutkan tugas pahlawan untuk mengalahkan Raja Iblis. Diskusi berat pun terjadi. Aransil percaya Raja Iblis adalah sumber kemalangan. Sementara guild pusat percaya Raja Iblis menyimpan kebijaksanaan dan juga mana atau bahkan kunci evolusi manusia. Namun Grand Baja membongkar rahasia besar, yang mana Raja Iblis yang sekarang adalah Raja Iblis pertama dan satu-satunya yang abadi yang menganugerahkan sihir kepada semua iblis.
Fakta ini pun membuat Rade terguncang. Lalu tiba-tiba Vivitan muncul dengan panik melaporkan bahwa tambang Mithril diserang monster. Tanpa buang-buang waktu, Dariel minta Xavientes menerbangkan mereka ke lokasi. Sesampainya di dekat tambang, panas luar biasa dari api naga memaksa mereka mendarat. Dariel dan Aransil langsung berlari masuk ke tambang untuk menyelamatkan Knocker yang terjebak. Sementara Rade, Xavientes, dan Satina menghadapi naga itu di luar. Pertarungan sengit pun di sini terjadi. Serangan fisik Rade tidak mempan dan ledakan energinya hampir melukai dirinya sendiri jika tidak diselamatkan sama Xavientes. Gawatnya, api naga itu melelehkan perisai Satina, tapi untungnya Grand Baza datang menyerap api itu. Di dalam tambang, Dariel melihat Knocker terkubur reruntuhan, tapi naga itu menghalangi jalan. Bersama Aransil, mereka melepaskan jurus gabungan tebasan pembela langit tingkat tinggi yang berhasil memukul mundur naga itu hingga terbang menjauh. Rade di sini merasakan kebencian mendalam dari naga itu. Grand Baza di sini curiga dan memutuskan buat kembali ke kastil Raja Iblis. Dia pun meminta Xavientes untuk memindahkannya dengan sihirnya. Meskipun Dariel berhasil menyelamatkan para Knocker, dia di sini sedih karena gagal melindungi tambang sepenuhnya dan ada pekerja guild juga yang hilang. Aransil menasihatinya bahwa dia tidak bisa melindungi segalanya sendirian dan harus mengandalkan teman-temannya. Sementara itu di kastil Iblis, Grand Baza mergoki Basvaja sedang minum kopi dengan santai. Melihat mata jahat anaknya, Grand Baza sadar Basvaja telah masuk ke ruang rahasia, yaitu tempat penyimpanan sihir kutukan kuno yang sangat berbahaya dan disegel oleh leluhur. Basvaja telah mencuri teknik untuk mengendalikan salamander, yaitu naga api yang menyerang tambang tadi. Kecewa berat, Grand Baza memarahi Basvaja yang dianggap mati otak dan membandingkannya lagi dengan Dariel. Kesalahan fatal. Perbandingan itu memicu amarah Basvaja yang udah menggunakan sihir sinkronasi roh. Dia pun memanggil salamander kembali, mengancam akan memusnahkan Dariel dan seluruh desa. Lalu dia pun terbang pergi menunggangi naga itu meninggalkan ayahnya. Pada saat yang sama di dalam gua tambang yang runtuh, Dariel sibuk mencari manusia yang hilang. Lalu tiba-tiba Dewa Batu atau inkarnasi salamander muncul di hadapannya. Awalnya Dariel mengira dia akan dimangsa dan mencoba kabur, tapi jalan keluar udah tertutup. Dewa Batu itu menjelaskan bahwa salamander adalah cerminan kemarahan si perapal mantra. Dan satu-satunya cara menghentikannya sebelum melahap dunia adalah dengan menyerap kekuatannya. Tanpa ragu, Dewa Batu itu masuk ke dalam pisau Mithril Dariel, memberinya kekuatan elemen tanah yang dahsyat sebelum menghilang ke dinding gua. Segera setelah itu, Dariel menerima panggilan dari Grand Baza yang memberitahu bahwa Basvaja sedang mengendalikan naga api raksasa menuju desa. Panik, Dariel segera kembali dan memerintahkan evakuasi. Di momen perpisahan yang singkat, mereka memberikan cincin pertunangannya kepada Dariel sebagai jimat keberuntungan, memintanya berjanji untuk kembali dengan selamat. Tak lama kemudian, Basvaja tiba menunggangi naga, melemparkan bola api raksasa sebagai salam pembuka yang mengerikan. Dariel mencoba negosiasi, tapi Basvaja yang melihat kebahagiaan Dariel justru semakin bernafsu untuk menghancurkan segalanya. Sadar diplomasi gagal, Dariel melepaskan cambuknya, dibantu oleh serangan Xavientes untuk menahan naga itu. Mengambil kesempatan, Dariel menghantam Basvaja dengan tebasan pembela langit, berhasil memisahkannya dari naga. Meski begitu, Dariel masih mencoba minta maaf karena telah mengambil tambang Mithril. Mengejutkannya, Basvaja mengaku dia tidak peduli soal tambang. Dia menghancurkannya hanya untuk memancing Dariel keluar. Basvaja mengungkapkan motif sebenarnya, yaitu dia ingin membunuh Dariel agar dilupakan sama sejarah. Lalu dia pengen memusnahkan umat manusia demi menjadi jenderal terkuat. Pertarungan pun di sini memanas. Dariel menembas bola api Basvaja, tapi dia terlempar oleh ledakan susulan. Basvaja terus menyerang tanpa ampun, bahkan membuat tanah meletus di bawah kaki Dariel. Ajaibnya, Dariel selamat berkat tebasan pembela langit yang dia lepaskan di detik terakhir. Namun Basvaja belum kalah. Dia justru berubah ke bentuk terkuatnya, yaitu tubuh yang tertutup sisik naga akibat pengaruh Hex atau sihir kutukan. Sementara itu, tim lain sedang berjuang melawan tubuh fisik salamander. Satina menjebak naga itu dengan pelindung 5 lapis. Gashita menghujaninya dengan panah dan Aransil mengajarnya dengan petir. Puncaknya, Grand Baza mengurung naga itu dalam penjara api jeritan membakar tak berujung. Hal itu bisa menetralkannya untuk sementara. Kembali ke duel bersaudara, Basvaja yang kini bersisik naga menyerang Dariel dengan brutal, melemparkannya ke gunung dan mengajarnya habis-habisan. Dalam situasi kritis, Dariel membangkitkan kekuatan penuh pisau Mithrilnya dan menembakkan energi besar ke langit.
meledakkan separuh hutan untuk menahan serangan bola api raksasa Basvaja. Benturan energi itu memicu efek samping tak terduga, yaitu hack sihir sinkronasi aktif. Hal itu pun membawa Dariel masuk ke dalam memorinya si Basvaja. Di dunia ingatan itu, terungkaplah masa lalu Basvaja yang menyedihkan. Sejak kecil, dia selalu dibanding-bandingkan dengan Dariel. Ibunya menuntutnya menjadi nomor 1 di Akademi Sihir. Tapi setelah berhasil pun, dia tetap merasa tidak diterima. Ayahnya, yaitu si Gran Baja, selalu menyuruhnya mengandalkan si Dariel. Rasa iri dan kesepian itulah yang memicu kebencian mendalam Basvaja. Dia merasa satu-satunya cara diakui adalah dengan membunuh Dariel. Sadar akan penderitaan saudaranya, Dariel pun memeluk Basvaja di dunia memori itu. Dia mengatakan bahwa Gran Baja selalu peduli padanya, dan Dariel pun selalu ingin ada untuknya. Giliran sekarang memori Dariel yang terbuka. Basvaja melihat betapa kesepiannya Dariel kecil karena tidak punya sihir dan merasa bukan bagian dari keluarga. Hingga akhirnya dia menemukan kebahagiaan saat bertemu Basvaja dan menganggapnya sebagai saudara kandung. Mendengar pengakuan tulus itu, sisik naga di tubuh Basvaja mulai rontok. Hatinya di sini luluh, menyadari bahwa dia tidak seharusnya lari dari Dariel. Saat Dariel mengulurkan tangan untuk mengajak berdamai, Basvaja hampir menyambutnya. Tapi takdir berkata lain. Hack yang rusak membuat Salamander bangkit kembali dengan kekuatan penuh, menyerap semua api di sekitarnya. Demi menembus dosa, Basvaja melesat dan menggabungkan tubuhnya dengan naga, berniat meledakkan diri bersama monster itu. Gran Baja di sini pun panik dan mencoba memisahkan mereka dengan menyerap kutukan itu ke dirinya sendiri. Tepat pada waktunya, Dariel muncul bak pahlawan kesiangan, menebas naga itu hingga musnah total dengan tebasan pembelah langit pamukasnya. Zeventes di sini pun menangkap mereka yang jatuh dengan sihir angin, dan keluarga itu pun berhasil diselamatkan. Singkat cerita, beberapa hari kemudian di istana Raja Iblis, Basvaja menyerahkan diri dan meminta hukuman mati. Raja Iblis yang bijak dan sedikit jahil awalnya menggertak akan melemparnya ke gerbang neraka, tapi akhirnya memutuskan untuk mengampuninya dengan hukuman pengasingan. Bisa dibilang hukuman yang sama persis dengan si Dariel, yang artinya dia bisa hidup di mana aja. Akhirnya reuni keluarga yang sesungguhnya terjadi di desa. Basvaja dan Gran Baja datang ke pesta perayaan. Suasana haru di sini pecah saat Basvaja meminta maaf kepada semua orang. Bayi Gran lalu tiba-tiba bangun dan meminta digendong oleh si Basvaja. Saat menggendong keponakannya itu, Basvaja akhirnya mengerti arti keluarga yang sesungguhnya. Gasita yang emosional langsung memanggilnya sebagai kakak kedua sambil menangis bombay. Di sini mereka pun menyambutnya dengan hangat. Melihat momen sempurna itu, Dariel meminta Gasita untuk melukis potret keluarga besar mereka. Hari itu pun ditutup dengan indah, menjadi kenangan abadi bagi keluarga manusia dan iblis yang bersatu, diabadikan dalam sebuah lukisan.